akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Grobogan, yaitu pembuatan garam jono. Langsung saja melihat cara pembuatannya. Tak perlu laut, tak perlu pantai, tanah Purwodadi tetap berjaya dengan kearifan dan ketekunan, warisan leluhur tetap terjaga. Tak perlu laut, tak perlu pantai, tanah Purwodadi tetap berjaya dengan kearifan dan ketekunan, warisan leluhur tetap terjaga. Garam jono, garam istimewa dari sumur panas alami sempurna. Petani tekun bekerja sepenuh jiwa, hasilkan garam berkah selamanya. Garam istimewa dari sumur panas alami sempurna. Petani tekun. Saya di sini sudah berada di tempat pembuatan garam di Dusun Jono, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Nah, ini merupakan proses penguapan dari air garam menjadi kristal garam. Nah, di sini prosesnya tuh membutuhkan waktu selama 12 hari. Boleh. Nah, untuk mengetahui proses lebih detailnya, kita langsung tanyakan ke petani garamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Rizka Aina Santika, saya saking UNES. Nah, di sini saya ditugasin untuk mencari salah satu kearifan lokal di daerah Purwodadi. Nah, kebetulan saya menemukan di Garam Jono mriki. Sebelumnya Pak, ini dari Bapak siapa dan usianya berapa? Ya, ini nama saya Bapak Holil. Nah, usia 63. Jika ini asal dari Desa Jono, Dusun Sembungrejo. Bapak sebagai petani garam nggih? Iya. Berarti kalau niki mulainya ke zaman kapan Pak? Ini Mbak, sudah mulai zaman penjajah, zaman Jepang dan Belanda sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Yang menemukan itu orang tua itu dulu tuh gini Mbak, bambu dibelah. Ya. Kok ada air timbul dari sumber umbul Pak, umbul enggak sumur seperti itu. Oh, sumur itu kan baru langsung menemukan bisa dibikin garam kan langsung diambil sumur. Ya. Ini air asin langsung dibeni. Oh, ini dijemur kok terus lama-lamaan kok bisa kering. Nah, itu terus dirangkai seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, ini sudah dipercepat Mbak, ini termasuk yang dulu kalau pagi mengeluarkan di luar dijemur. Nah, itu namanya dulu ya menemukan caranya gimana ya tinggal mewaris sih Mbak. Langsung pagi dijemur, sore ditumpuk. Nah, dikasih air sumber itu tadi. Nah, terus selama-lamaan sekarang tinggal 1 minggu 1 kali panen mengeluarkan satu kali, terus ditutup sama terpal ini. Lama-lamaan, nah kenapa orang tua sudah nggak punya tenaga muda, sekarang menemukan seperti ini. Ini berusaha 5 tahun kalau nggak salah. Dulu setiap pagi numpuk, sore numpuk. Nah, kalau sudah panen nanti habis panen ditumpuk lagi, terus 1 minggu dikeluarkan lagi baru bisa bikin garam lagi. Nah, 1 minggu belum jadi. Nah, 12 hari baru jadi garam. Oh, berarti perlu waktu 12 hari nggak Pak? Ya, 12 hari. Nah, itu kalau dijemur baru 4 hari, 5 hari itu BD-nya airnya masih kecil, Pak. BD-nya airnya kan 0,2. Nah, itu harus BD-nya harus jadi garam, harus jadi BD-nya 0,25. 25. Itu sudah jadi bleng murni yang itu namanya bleng tua. Nah, jadi 1 biret kalau sudah panen itu bisa menghasilkan 11 ini ya 50 kilo garam. Jadi sekali panen 50 ya Pak? Iya, sekali panen 50. Itu garamnya, air blengnya sudah banyak. Ini kalau dikeluarkan ada jadi garam, jadi bleng. Air bleng itu bikin kendal, bikin mie, bikin telur bisa. Pakai pengawet gitu ya belum? Ya, enggak bahan pengawet, Mbak. Ya, dikatakan bisa pengawet ya bisa, tapi pengawet alami, enggak pakai kimia. Terus ini pengaliran airnya di tempat? Pengaliran air itu dari sana itu sumur, kita cari balon langsung ini penampungan ini setiap orang punya penampung sendiri. Nah, itu sumur itu 15 anggota. Kalau musim kemarau siang malam itu perlu Mbak, karena apa, airnya itu berkurang. Makanya 1 minggu harus full ngambilnya itu manual. Oh, manual, masih manual. Enggak pakai enggak pakai ini mesin. Enggak.
Terus habis dialirin terus ditunggu ya Pak? Ditunggu 12 nanti hari. kan airnya itu sekarang kan panas. Ya. Kalau dimasukkan di sini biar adem, nanti kalau sudah adem berapa hari, pokoknya kalau sudah adem bisa untuk bikin aktivitas lagi. Oh. Kalau belum adem bisa cepet merusak ini Mbak. Oh, berarti nunggu adem dulu baru dijemur. Nah, Alat bahannya apa? alat bahannya ini bambu. Nggih. Nah, terus yang namanya sama-sama bambu namanya beda-beda Mbak. Kalau ini kelaka, kalau ini rancaan, kalau ini pelilit. Ini. Oh, itu harus ditaruh di atas bambu gini ya Pak? Kalau pakai alat lain nggak bisa? Ya, Kalau harus bisa pakai ember gitu nggak bisa? ya nanti itu tolong ditaruh ke sana, nanti dibagi-bagi dikit-dikit semua, nanti dikasih air bleng. Air bleng itu dari air, bisa dari garam. Nanti dikatakan kalau petani itu pupuk, kalau ini pupuk cair, itu air bleng biar cepat jadi garam. Berarti harus pakai kayak gini ya Pak Ben, biar cepat gitu. Iya. Terus enten tahap khususnya mboten Pak? Maksudnya biar tahap khusus biar jadi garamnya ada perlakuan khusus, misal di Ya, ada tempat lainnya juga bisa ada. Ini terpal ditaruh di dataran tanah yang lapang, nanti dikasih air itu dijemur, ini juga bisa jadi garam. Air bleng juga bisa. Malah tenaganya agak ringan, agak irit. Karena apa? Tinggal mengeluarkan cepat. Nah kalau ini tempatnya harus orang berdua ya Mbak. Kalau kerjanya itu ngangkat itu orang dua. Kalau orang satu nggak bisa. Nah kalau ini kan orang satu kan juga bisa. Panennya itu cepat. Nah satu kali panen ini sebelah nih hampir 1,5 hari, 6 jam lebih. Nah, kalau ini 1 jam langsung diseret gitu ya? Iya, kira sini kan sudah bisa berkumpul. Ini 1 bulan 3 kali panen. Kalau di mata uang ya sebelah itu 50 tinggal kali 10.000 berarti 500. Nah, kalau air blengnya itu sebelah ini mendapatkan air bleng 4 pikul atau 5 pikul. 5 pikul itu kalau di mata uang 1 pikulnya 100, 1 juta. Wow. 1 pikul 100 ya Pak? Iya, pikul. Yaitu selegennya yang 20 liter. Kebetulan saya itu mulai zaman tahun 90-an. Saya sudah tahun 90-an saya sudah berlatih. Saya kan nggak asli orang sini Mbak, asli saya orang Lobar. Terus nih Pak, sampun panen niku dijualnya teng pundi atau teng toko-toko? Kalau di saya Mbak cukup di rumah. Oh, di rumah? Di rumah. Nah dulu ya di pasar Mbak, Yeah. pasar Jangkung. Itu dulu pertama kali mamanya jualan satu ke pasar hanya Pak ke laku berapa 10 kilo 5 kilo. Lama-kelamaan ada yang tanya, ini garam jenis asli atau tidak? Saya garansi Mbak, kalau nanti saya nggak pakai garam jono nggak sah dibayar, bawa semua gitu. Terus lama ya kekurangan bahan. Kalau saya ini yang jualan speke Purwodadi, ini minta garam saya dulu. Oh, dari garam jono ya Pak? Garam jono, saya itu mintanya dari saya dulu 5 kintal, 7 kintal, 6 kintal gitu. Iya. Pertama kali. Terus langkah seterusnya dia terus ada petani garam menyerobot selain saya. Wah, kalau gini saya ya rekannya saya punya teman lagi HP. Nah, terus sebelum itu HP Mbak, orang dari Jogja, Jakarta, Ngelambu, Semarang, Surabaya, akhirnya saya kekurangan garam, kekurangan bahan. Karena saya Mbak, terus dulu saya Mbak, pengepul garam dulu saya. Nah, terus lama-lamaan kok lahan sini sering banjiran terus. Kalau datanya banjir itu malam, itu saya Mbak, kewalahan mengaman ke garam. Nah, padahal garam itu kalau musim hujan memurah, mencair. Waduh, saya rugi. Terus akhirnya saya nggak usah beli Mak, garam di sini aja. Nanti kalau kekurangan garam tinggal beli aja berapa kintal yang petani lainnya. Berarti pemasokan dari petani lain ya. Berarti niku kualitas garam jono kalih kualitas garam laut beda jauh Pak. Gini ya, garam laut itu barusan harga pun nilainya sudah jauh. Garam laut itu hanya cuma 2.000. Ya. Garam ini sini sudah 10.000, 8.000. Sini selisih berapa ribu itu aja. Nah, kalau sekarang 15.000. Itu kekurangan barang itu. Nah, apalagi
ini musim apa ya, mendekati bulan suci apa itu bulan hari raya Idul Fitri, terus ada nanti lah sini kan ada foto ketupat, Nggih. belengnya itu, Oh iya, belum. wah kekurangan itu. Nah, ini saya melayani yang apa itu Mbak, melayani tukang bikin kopi itu aja kok. Dulu saya belum punya langganan Mbak, pasar Purwodadi malam kalau bawa ke pasar Purwodadi Nambuan, ada pasar Nambuan. Terus sekarang punya langganan, di rumah saya sudah kekurangan barang gitu. Kalau nggak salah itu ada orang 10 orang yang ngambil dari rumahku. Saya tidak nggak Mbak, pokoknya ngambil sendiri, saya nggak mau nganter. Oh, Jauh. berarti pada ngambil gitu ya. Iya. Berarti niki faktor gagal panen niki cuaca nggih, Bang? Ini cuaca penghujan, cuaca banjir. Kalau sumber air tuh berarti ngalir terus sumber Ya, terus gitu. air itu pasti ngalir terus Mbak. Oh. Nah, tapi kalau musim penghujan itu kan meluap terus, muntah terus. Nah akhirnya air itu nggak terpakai loh. Nah, ini nggak masalah. Tapi air garamnya itu di bawah, kalau air tawarnya di atas. Oh, berarti sumbernya bedanya kan lebih berat air garam. Nah, terus gini Mbak, karena sini itu yang dibutuhkan itu bambu. Yang bambu ini satu batangnya Mbak, batang ini 50.000. satu batang niki. Iya. Dua niki berarti. Mungkin satu lonjar Mbak. Oh, satu lonjar. Nah, itu pengambilannya dari sumber lawang. Udah selesai ya Pak wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapaknya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya nggih. Ya, saya pertanyakan lebar-lebar karena waktu terbatas. Saya juga hanya sekedar itu yang kita sampaikan. Bila mana nanti skripsinya itu kelanjutannya ada kelanjutannya, kesini lagi nggak apa-apa. Bila mana nanti ketemu saya di jalan atau di mana saya minta disapa nggak apa-apa. Nah itu ucapan kami. Bila mana tadi tata bahasa kami kurang berkenan di hati Mbak, bila mana tadi ada kekurangan dan kekilafan saya banyak ucapan terima kasih atas kedatangan Mbak semua. Oke, kula nggih matur suwun ya Pak. Oke, kita akhiri saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rekonstruksi sains dari bahan serta proses pada proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam dari air sumur ini tentunya melibatkan air sumur, di mana air sumur yang digunakan untuk membuat garam biasanya adalah air sumur payau atau air tanah yang mengandung garam mineral tinggi atau salinitas tinggi, di mana air ini mengandung ion Na+ atau natrium dan Cl- atau klorida, sehingga membentuk NaCl atau natrium klorida alias garam dapur. Adapun ion-ion lain seperti Mg2+, Ca2+, K+, SO42-, dan HCO3-, di mana air yang digunakan tidak bisa sembarang air tawar, harus mengandung mineral yang cukup agar setelah diuapkan, itu tersisa endapan garam sehingga terjadi proses kristalisasi. Tahapan proses selanjutnya ada penguapan evaporasi, di mana penguapan ini melibatkan proses fisika. Pertama, air sumur dialirkan ke tempat terbuka seperti tanah garam atau petak kristalisasi. Pada saat penguapan, tentunya kita memerlukan panas matahari untuk memanaskan air sehingga terjadi proses penguapan. Nah, matahari untuk memanaskan air ini bertujuan untuk meningkatkan suhu sehingga terjadi molekul air yang menyerap energi dan mengalami penguapan atau perubahan wujud dari cair ke gas. Nah, pada proses penguapan ini tuh hanya molekul air yang menguap, ion-ion garam tuh tertinggal sehingga terjadi proses pengendapan dan terbentuklah kristal-kristal garam. Pada saat proses penguapan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti suhu lingkungan, kelembapan udara, angin, dan luas permukaan. Suhu lingkungan terjadi ketika semakin panas maka laju penguapan akan semakin cepat. Kemudian ada faktor yang kedua, kelembapan udara, di mana udara kering untuk mempercepat penguapan. Selanjutnya ada angin. Nah, angin ini membantu membawa uap air menjauh dari permukaan larutan sehingga mempercepat proses pengkristalan.
Selanjutnya ada luas permukaan. Nah, di mana semakin luas tempat penampungan, maka penguapan akan semakin efisien. Nah, selanjutnya ada proses panen dan pengeringan. Setelah kristal garam terbentuk, kemudian garam dipanen secara manual dengan alat seperti skop kayu. Nah, ini untuk mempermudah pengorokan pada kristal garam. Nah, kristal dikeringkan di bawah sinar matahari untuk mengurangi kelembapan, sehingga garam itu lebih awet. Nah, setelah panen dan pengeringan, itu terjadi proses pemurnian. Pemurnian ini terjadi itu opsional, jadi bisa dilaksanakan, bisa enggak. Jika ingin kualitas garam lebih tinggi, maka dilaksanakan pemurnian. Karena apa? Karena akan memiliki daya jual yang tinggi juga. Nah, prosesnya meliputi yang pertama, garam bisa dicuci dengan menghilangkan kotoran atau ion lain. Kemudian ada rekristalisasi, di mana garam dilarutkan ulang, lalu dikristalkan kembali, sehingga menghasilkan garam lebih murni. Nah, di sini ada proses pengkristalan garam ulang melibatkan proses kimia dan fisika, di mana kristalisasi garam atau proses kimia dan fisika terjadi ketika sebagian besar air telah menguap. Nah, itu terjadi ketika larutan menjadi jenuh, sehingga terjadi konsentrasi ion Na+ dan Cl- sangat tinggi. Yang kedua, ion Na+ dan Cl- bertemu dan membentuk kristal garam NaCl padat atau pengendapan. Nah, proses ini disebut kristalisasi, di mana partikel terlarut itu membentuk padatan teratur atau kristal. Adapun tahapan-tahapannya seperti pertama tuh larutan jenuh udah mulai terbentuk. Kemudian terjadi pengendapan kristal NaCl dimulai dari dasar petak garam. Yang ketiga, pemekatan lebih lanjut menyebabkan kristal-kristal tumbuh lebih besar. Ion-ion lain seperti Mg2+, Ca2+, dan K+ itu mungkin ikut mengendap, tapi dalam jumlah lebih kecil atau diambil pada tahap yang berbeda. Nah, itu saja rekonstruksi sains dari bahan dan prosesnya. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut mengenai proses pembuatan garam yang telah yang seperti yang dikatakan oleh narasumber. Rekonstruksi sains pada proses pembuatan garam Jono. Menurut jawaban narasumber, proses pertama yaitu air sumur dialirkan secara manual ke tempat penampungan atau belumbung dari tanah yang dilubangi selama 3 hari agar air yang semula panas menjadi dingin sehingga bambu tidak rusak. Menurut sains, air yang semula panas kemudian mengalami perpindahan kalor ketika dipindahkan ke belumbung yang memiliki suhu lebih rendah. Proses selanjutnya, menurut jawaban narasumber, ketika air sudah dingin kemudian dipindahkan ke dalam belahan bambu hingga kering, menggunakan belahan bambu agar air cepat menguap. Menurut sains, terjadi proses penguapan pada air garam atau evaporasi dengan menggunakan bambu karena pertama, permukaan dalam bambu dapat menyerap air atau porositas. Kedua, bentuk belahan yang memungkinkan penyebaran air di permukaan lebih luas. Yang ketiga, tidak mengantarkan panas terlalu cepat sehingga tidak menyebabkan air mengalir terlalu cepat, tetapi cukup untuk membiarkan air tersebar merata dan menguap secara perlahan. Pada proses yang ketiga, menurut jawaban narasumber, sebelum menjadi kristal garam yang utuh, dilakukan penambahan air bleng agar garam cepat turun kadar airnya. Air bleng adalah air garam yang dijemur selama 5 hari sebelum terbentuk kristal garam. Menurut sains, pada proses ini mengalami proses evaporasi, yaitu perubahan dari air menjadi gas, kemudian ditambah air bleng yang mengandung natrium karbonat
atau Na2CO3 atau senyawa lain yang membantu mengurangi kelarutan garam atau mempercepat penguapan air. Dengan begitu, air lebih cepat meninggalkan larutan sehingga kristalisasi garam berlangsung lebih cepat. Selama 12 hari penjemuran, volume air berkurang dan larutan menjadi jenuh. Lalu supersaturasi yang artinya jumlah zat terlarut atau garam melebihi batas kelarutannya. Dalam kondisi ini, zat terlarut mulai mengendap sebagai kristal. Menurut Haryanto 2012. Kemudian pada langkah selanjutnya, menurut jawaban narasumber, setelah itu ditunggu selama kurang lebih 12 hari hingga membentuk kristal garam. Setelah dipanen menggunakan kerokan biar lebih mudah. Menurut sains, menggunakan kerokan saat pengambilan menerapkan dua konsep. Pertama, gaya gesek, yaitu saat kerokan digesekkan ke permukaan bambu, terjadi gaya gesek yang membantu melepas kristal garam dari permukaan. Konsep yang kedua yaitu teknik pengungkit sederhana. Kerokan ini bisa dianggap sebagai tuas sederhana bila digunakan untuk mengangkut kumpulan garam, sehingga terasa lebih mudah. Menurut Hardiansah 2021. Tak perlu laut, tak perlu pantai, tanah Purwodadi tetap berjaya dengan kearifan dan ketekunan, warisan leluhur tetap terjaga. Tak perlu laut, tak perlu pantai, tanah Purwodadi tetap berjaya dengan kearifan dan ketekunan, warisan leluhur tetap terjaga. Garam Jono, garam istimewa dari sumur panas alami sempurna. Petani tekun bekerja sepenuh jiwa, hasilkan garam berkah selamanya. Garam Jono, garam istimewa dari sumur panas alami sempurna. Petani tekun bekerja sepenuh jiwa, hasilkan garam berkah selamanya. Tak perlu laut, tak perlu pantai, tanah Purwodadi tetap berjaya dengan kearifan dan ketekunan, warisan leluhur tetap terjaga. Tak perlu laut, tak perlu pantai, tanah Purwodadi tetap berjaya dengan kearifan dan ketekunan, warisan leluhur tetap terjaga. Tak perlu laut, tak perlu pantai, tanah Purwodadi tetap berjaya dengan kearifan dan ketekunan, warisan leluhur tetap terjaga. Garam Jono, garam istimewa dari sumur panas alami sempurna. Petani tekun bekerja sepenuh jiwa, hasilkan garam berkah selamanya. Garam Jono, garam istimewa dari sumur panas alami sempurna. Petani tekun bekerja sepenuh jiwa, hasilkan garam berkah selamanya. Tak perlu laut,